Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Ada sukacita yang kita rasakan pagi hari ini karena kita akan memulai ibadah kita bersama. Nah, sebelum itu, adik-adik silakan mengambil Alkitabnya masing-masing. Mari kita mengambil posisi tempat duduk yang baik dan juga mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Jangan lupa, dalam ibadah tidak boleh ada yang bermain, tidak boleh ada yang makan, tidak boleh ada yang bercerita. Adik-adik harus tetap fokus dalam ibadah dan mengikuti ibadah dengan aktif. Dan jangan lupa ya untuk absen. Mari adik-adik kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah kita. Saya Kakak Mary dan Kakak Asli. Dan mari kita menyanyi lagu Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Semua bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu? Ayo, Kakak Asih, masih ingat? Masih dong. Ya benar. Yang Kakak Ime ceritakan, ya bagaimana Yusuf mendapat hikmat dan bijaksana. Dia semakin bijaksana sehingga dia diperlakukan istimewa di dalam penjara. Kenapa bisa begitu adik-adik? Ya karena Yusuf setia dan selalu dekat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita mengangkat pujian lagu cuit-cuit pam pam pam. Semua bangkit berdiri. Cuit, 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 pam pam pam.
selama seminggu ini kita pasti banyak melakukan pelanggaran terhadap Tuhan. Kita senang dan kita selalu mendukakan hati Tuhan. Karena itu, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Masing-masing kita berkata, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Karena kita telah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka berita anugerah datang kepada kita semua. Berita anugerah terambil dari Mazmur pasal 126 ayatnya yang ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Amin. Kita ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, Yesus itulah satu-satunya. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan, terambil dari Mazmur pasal 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 126 ayat pertama sampai 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian siara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. maka kita bersukacita, Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, Akan menuai dengan bersorak-sorai, orang yang berjalan maju dengan menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita mengambil posisi berdoa. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Tuhan sudah melindungi kami seminggu lamanya. Dan pada hari Minggu ini, kami memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami semua agar boleh mengerti dengan baik. Selamat pagi adik-adik. Ya, adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Ya, siapa yang tahu tentang penjara? Ataukah pernah menonton tentang orang yang dipenjara? Ya, di penjara itu tidak enak. Tidak bisa bermain dengan teman, tidak bisa makan enak, tidak bisa menonton televisi. Ya, semua serba tidak enak. Nah, cerita kita minggu lalu tentang Bapak Yusuf. Bapak Yusuf masih ada di dalam penjara.
apakah Bapak Yusuf ini masih setia kepada Tuhan? Ya, walaupun dalam penjara, Bapak Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan kelanjutan cerita minggu lalu. Pada suatu malam di Mesir, Raja Firaun tertidur, kemudian dia bermimpi. Raja Firaun bermimpi ia berada di tepi sungai Nil. Di tepi sungai Nil, dia melihat di dalam mimpinya ada 7 ekor lembu, badannya gemuk dan bagus. 7 ekor lembu ini sedang memakan rumput di tepi sungai. Wah, tetapi tiba-tiba di dalam mimpinya dia melihat lagi ada 7 ekor lembu yang muncul dari dalam sungai Nil. Tetapi 7 ekor lembu yang muncul itu badannya kurus dan jelek. Ya, tiba-tiba di dalam mimpinya dia melihat 7 ekor lembu tadi itu yang kurus memakan habis 7 ekor lembu yang badannya bagus. Bapak Firaun yang tadinya tertidur kemudian bangun. Wah, itu cuma mimpi. Kemudian dia tertidur kembali. Tak lama kemudian dia bermimpi lagi. Ada 1 tangkai tumbuh 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi ada juga tumbuh 7 bulir gandum yang layu dan kurus. 7 bulir gandum yang layu dan kurus ini memakan habis 7 bulir gandum yang bernas dan baik tadi. Wah, Bapak Firaun ini, Raja Firaun ini kemudian terbangun. Dia gelisah memikirkan mimpinya. Dia menunggu sampai keesokan paginya. Dan keesokan paginya, dia menyuruh pelayannya, panggil semua orang yang pintar, yang berilmu di Mesir, panggil mereka ke istana. Raja Firaun mau menceritakan mimpinya. Dia mau tahu apa arti mimpinya tadi itu. Kemudian semua orang yang pandai, orang yang pintar dipanggil ke istana. Raja Firaun menceritakan mimpinya semalam. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi tersebut. Mereka tidak tahu bahwa mimpi Raja Firaun itu asalnya dari Tuhan. Raja Firaun kemudian duduk termenung. Tiba-tiba muncul juru minuman datang kepada raja. Maaf Raja, saya tahu ada orang satu lagi yang bisa mengartikan mimpi. Dia orang Ibrani. Tetapi orang tersebut masih ada di dalam penjara. Raja Firaun pun teringat. Ya, pelayan, pergilah. Panggillah Yusuf, bawa dia kemari dan perhadapkan dia kepada saya. Pelayannya pergi.
mengambil Bapak Yusuf di penjara. Bapak Yusuf dibawa ke istana dan menghadap ke Raja Firaun. Yusuf, saya tahu bahwa kau bisa mengartikan mimpi. Semalam saya sudah bermimpi. Apakah engkau bisa mengartikan mimpiku? Apa kata Yusuf? Maaf Raja, saya tidak bisa mengartikan mimpi. Tetapi Tuhanlah yang akan menolong saya. Ya, Raja Firaun pun menceritakan mimpinya semalam. Dan Yusuf ternyata bisa mengartikan mimpi itu dengan bantuan Roh Kudus. Tuhan memimpin Yusuf dan Yusuf mengartikan bahwa 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 ekor lembu yang kurus, artinya itu adalah 7 tahun. 7 bulir gandum yang berisi dan yang layu, artinya 7 tahun. Yang gemuk artinya akan datang 7 tahun masa kelimpahan. Dan yang kurus dan yang layu artinya akan datang 7 tahun masa kesukaran. Akan ada bencana kelaparan. Wah, raja terkagum bahwa Yusuf bisa mengartikan mimpinya. Terus, apa yang bisa saya lakukan? Yusuf memberikan pendapat kepada raja. Baiklah raja, baiknya engkau mencari seorang yang berakal budi yang baik, yang bijaksana untuk menjadi penguasa di Mesir. Pada saat 7 tahun masa kelimpahan, dia akan mengatur bahan makanan dan semua tidak akan kelaparan. Ya, Raja Firaun menerima usul daripada Yusuf. Raja Firaun pun berpikir dan dia menunjuk Yusuf ini menjadi penguasa di Mesir. Yusuf, engkau adalah seorang yang bijaksana. Engkau telah dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau yang akan menjadi penguasa di tanah Mesir. Yusuf menerimanya dengan baik. Kemudian Yusuf bekerja. Pada masa 7 tahun kelimpahan, dia mengumpulkan bahan makanan. Selama 7 tahun dia mengumpulkan makanan. Dan setelah 7 tahun, datanglah bencana kelaparan. 7 tahun lamanya juga. Rakyat di Mesir sudah kehabisan bahan makanan. Kemudian Yusuf mengeluarkan persediaan bahan makanan yang ada di lumbungnya. Dia menjual ke rakyat Mesir dan rakyat Mesir senang, tidak ada yang kelaparan. Tuhan menyertai rakyat Mesir karena Tuhan menyayangi Yusuf. Yusuf adalah hambanya yang setia. Jadi Tuhan Yesus menyertai Yusuf. Itulah cerita kita pada minggu hari ini. Dari penjara menuju ke istana raja. Dari penjara menuju ke istana raja.
Cerita kita terambil dari dalam Alkitab. Mari kita membukanya bersama. Terambil di Kitab Kejadian 41, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-57. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-41, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-57. Ya, pembacaan kita terlalu panjang. Kakak Asri akan membacakan 3 ayat saja. Kita perhatikan ayatnya yang ke-26 dan ayat 27 serta ayatnya yang ke-55. Ayatnya yang ke-26, ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur, itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Ayatnya yang ke-55, ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakan kepadamu. Amin firman Tuhan. Ya, adik-adik, apa yang bisa kita petik dari cerita tadi? Ya, yang bisa kita petik bahwa kalau kita setia dan taat kepada Tuhan, sama seperti Bapak Yusuf, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun Yusuf sudah dikasih masuk dalam penjara karena bukan kesalahan dia, tetapi Yusuf senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan senantiasa menolong Yusuf. Dan sekarang buktinya bahwa Bapak Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir. Sama seperti kita, kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan selalu menolong kita, menyertai kita. Kalau ada persoalan yang tidak bisa kita jalani, tidak bisa kita selesaikan, mari kita datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan yang akan senantiasa menolong dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan cerita dari dalam Alkitab yang mengajarkan kita untuk tetap setia, mempertahankan kebenaran, sekalipun kita dalam keadaan susah dan Sering dijahati orang. iya, karena kita percaya bahwa Tuhan pasti bersama dengan kita. Nah adik-adik, semua kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu
sebagai ungkapan syukur kita. Nah, kita diantar oleh nas dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 2. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Silahkan mengambil tempat duduk yang baik dan kita melipat tangan kita, karena kita akan berbicara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau, Bapa yang Maha Kuasa, karena Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Pada minggu hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat, yang sehat. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami anak-anak sekolah minggumu, sama seperti Bapak Yusuf yang boleh senantiasa taat kepada Tuhan, setia di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap persoalan hidup yang kami alami. Tuhan, berkati dan lindungi kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggumu, mulai dari anak Indria sampai anak remaja. Engkau yang senantiasa menyertai mereka. Berkati mereka di dalam permainan, di dalam pertumbuhan, bahkan sekarang mereka beribadah dari rumah, bermain di rumah saja, dan belajar dari rumah. Beri mereka kesehatan, beri mereka kesetiaan melakukan tugas-tugasnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua, Engkau yang akan senantiasa memberikan hikmat agar orang tua ini boleh mengarahkan anak-anakmu ke jalan yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta, guru sekolah minggu, untuk senantiasa setia mengangkat pelayanan, khususnya untuk melayani anak-anak sekolah minggumu. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami telah membawa ungkapan syukur kami. Berkati agar ungkapan syukur ini boleh kami pergunakan di dalam lingkup pelayanan sekolah minggu. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami yang bersyukur karena pertambahan usia. Engkau yang akan menyempurnakan sukacita mereka. Juga kami juga berdoa untuk yang sakit ataukah yang memiliki pergumulan lain. Tuhan yang akan menilik keberadaan mereka.
dan Tuhan yang akan menyembuhkan bila ada anak-anak ataupun orang tua kami yang sakit. Tuhan Yesus, kami berdoa pergumulan bangsa dan negara kami. Engkau yang akan turut campur tangan di dalamnya, supaya bangsa kami boleh bebas dari permasalahan terkait pandemi virus COVID-19, dan dari dalamnya nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Bapa kami yang di surga, ini doa kami, seru sembahyang kami. Ini harapan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, aktivitas kita minggu ini masih tentang belajar theme song Natal kita yang akan kita nyanyikan di Natal Sekolah Minggu Desember mendatang. Adik-adik, mari kita bersama-sama menyaksikan theme song Natal kita dan kita pelajari bersama-sama. Immanuel. Adik-adik, semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, aku diberkati. Adik-adik, semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, aku diberkati. Mulai dari pagi yang berganti
Adik-adik, mari kita terima berkat. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian, Aku Anak Terang. Adik-adik, demikianlah ibadah kita dan tetap semangat belajar di rumah, semangat beribadah dan jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.